Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Kita langsung aja ya kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas layout 2 dari matematika saintek ya. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Nah, coba kita baca dulu di sini. Ada 10 orang ya. Dari 10 orang, itu 6 laki-laki, 4 wanita. Jadi kita tulis dulu aja, 6 laki-laki, 4 wanita ya. Nah, akan dipilih 3 orang untuk menjadi, jadi ada posisi ketua, terus ada posisi sekretaris, sama ada posisi bendahara gitu ya. Suatu organisasi. Terus pertanyaannya itu adalah peluang terpilihnya ketua laki-laki atau sekretaris wanita. Nah, berarti kita pengen tahu uh, peluang terpilihnya ketua laki-laki atau sekretaris wanita. Berarti ada 2 kasus ya. Jadi kita pengen tahu kayak gini. Ininya laki-laki, terus ininya bebas, sekretarisnya bebas, bendaharanya bebas. Terus yang kedua, ketuanya bebas, terus sekretarisnya wanita, terus bendaharanya bebas, gitu ya. Nah, kalau kita hitung berdasarkan kasus yang ini, itu hitungnya nanti jadi banyak ya, jadi ribetnya ketua laki-laki atau sekretaris wanita. Ini peluang yang mau kita cari ya. Nih, ada 1 sama 2 kasus. Terus kita cari komplement dari kasus tersebut. Oke, ini kan dia ketuanya laki-laki atau sekretaris wanita. Maka peluang komplementnya itu adalah ketua wanita dan sekretaris pria ya. Ini adalah kejadian komplementnya itu. Jadi untuk nanti kita cari peluangnya itu kan bisa peluang itu nanti jadi 1 kurang peluang komplementnya. 1 kurang peluang komplement. Nah, nanti kita akan hitung dari sini. Berarti kita cari dulu peluang komplementnya berapa. Ini kan kejadiannya itu yang komplement adalah ketua wanita dan sekretaris pria. Nah, ada 3 posisi ya, kayak gini. Oke. Nah, pertama-tama kita pengen ini wanita, terus sekretarisnya pria, terus yang ini bebas, gitu ya. Nah, untuk posisi pertama, ini kita mau masukin wanita. Wanita itu ada berapa? Ada 4 ya. Nah, berarti kita bisa milih 4 dari 10 orang. Ini kan awalnya ada 10 ya. Jadi kita bisa milih 4 dari 10 orang. Terus kita kalikan. Nah, sekarang kita pengen di sini pria. Pria itu masih ada 6 ya. Berarti kita bisa masukkan 6 dari berapa? Dari 9 ya. Kenapa dari 9? Karena di sini kita udah masukin 1 orang jadi ketua gitu. Berarti tinggal 9 orang yang belum punya posisi. Kemudian untuk posisi bendahara ini kan bebas ya. Berarti kita bisa masukin aja semua orang yang belum punya posisi. Ada berapa orang? Di sini kan udah 1 posisi, 2 posisi, 2 orang ya. Berarti dari 10 kita kurang 15. Oke. Berarti 4/15 ini apa? Ini adalah peluang komplementnya, yaitu peluang ketua wanita dan sekretaris pria. Sedangkan untuk mencari peluang kejadian yang mau kita hitung, itu kan berarti 1 dikurangi peluang komplementnya. Nah, ini kita bakal punya 1 kurang 4/15. Oke, ini berarti 15 kurang 4, jadi 11 ya, 11/15. Berarti yang jawabannya itu adalah yang D. Oke, sampai sini masih paham tidak? Gimana? Atau ada pertanyaan dulu? Mau tanya, itu kan ketuanya bukannya seharusnya laki-laki ya? Gini, kan emang mau kita cari itu yang ketuanya laki-laki atau ini
bisa kita cari dari peluang komplemennya atau peluang kejadian yang kebalik gitu. Nah, nanti kan dari ketua laki-laki atau sekretaris wanita itu kan berarti kebalikannya adalah ketua wanita dan sekretaris pria. Ini kebalikannya gitu. Nah, di sini kita hitung yang kebalikannya aja gitu. Karena kalau hitung yang aslinya itu nanti lebih panjang lagi. Jadi kita hitung yang kebalikannya. Kita dapat 11/15 dari hitungannya ya. Peluangnya itu. Nah, tinggal maaf, kita dapat peluangnya itu ini 4/15 ya. Yang komplemennya. Oke, yang komplement kita dapat 4/15. Terus untuk peluang yang kejadian sebenarnya ini, yang mau kita cari, itu tinggal 1 dikurangi 4/15 berarti. Ini jadi 11/15 gitu. Sampai sini paham nggak? Atau masih bingung? Paham, Kak. Makasih, Kak. Ya, jadi kita hitung kebalikannya ya. Tinggal 1 kurangi kebalikannya itu. Karena kalau hitung yang biasa, yang aslinya itu akan lebih susah. Gitu. Oke, berarti lanjut aja ya ke soal nomor 2. Nah, ini tentang geometri ya. Ada garis. Garis ini dia memotong lingkaran dengan persamaan seperti ini ya. Di titik A dan B. Kalau titik C ini pusat lingkaran, maka luas segitiga ABC itu adalah berapa? Oke, kita pertama-tama gambarin situasinya dulu ya. Kita punya lingkaran. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Terus ada sebuah garis yang memotong. Berarti kalau memotong kurang lebih gini ya. Set. Gini. Oke. Memotong di titik A dan B. Berarti ini misalkan yang ini A, titik potong ini, yang ini B. Terus titik pusatnya itu lingkaran ini adalah C. Berarti misalkan ini C ya. Kita diminta cari luas ABC. Berarti cari ini ya. Oke, luas segitiga ini. Sip. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari persamaan lingkarannya. Untuk cari apa? Untuk cari titik pusatnya dan juga jari-jarinya berapa ya. Oke, kita perhatikan persamaan lingkaran. Oke, kalau persamaan lingkarannya kayak gini, untuk nyari pusatnya kan rumusnya berarti min setengah dikali koefisien dari X, kan koefisien min 2. Oke, dan juga min setengah dikali koefisien dari Y, koefisiennya min 2 juga ya. Sehingga kita punya titik pusatnya itu adalah 1,1 ya. Oke, kemudian kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya itu kita bakal punya caranya dari pusatnya ya, 1 kuadrat ditambah pusatnya juga kan 1 belakangnya 1 kuadrat. Udah gitu dikurangi ini, dikurangi sisa sisa apa? Konstantanya. Dikurangi negatif 23 kayak gitu ya. Maka ini R-nya akan jadi luas luas segitiga ini. Berarti kan kita harus cari ini ya, apa? Tinggi dari segitiga tersebut gitu. Nah, tinggi dari segitiga tersebut itu adalah jarak dari C berarti ke titik ini. Misalkan ini titik D ya. Nah, itu kan kita cari tinggi segitiga ini adalah jarak ke D. Oke, jarak dari C ke D. Nah, jarak C ke D ini kan berarti jarak jarak titik C tadi 1,1 ya, pusatnya 1,1 ke CD. Ke sini ya, ke D. D ini kan ada di garis ya, berarti ke garis ini 3x tambah 4y tambah 8. Ini soalnya nolnya ke garis ini ya. Cara nyarinya itu tinggal kayak gini aja. Kan ini kita jarak titik 1,1 ke garis kayak gini. Nah, kita masukin titiknya pertama-tama. Jadi kan ini 3 kali 1 ditambah 4 kali 1 tambah 8 ya. Kita masukin 1,1 ke sini. Udah gitu, kita bagi sama akar dari koefisien X sama Y-nya dikuadratin. Koefisien X-nya 3, jadi 3 kuadrat ditambah koefisien Y-nya 4 ya. 4 kuadrat. Ini rumusnya kayak gini.
Ini adalah panjang jaraknya mutlak. Oke, berarti yang atas ini kita nanti dapat 15, terus yang bawah jadi 16 tambah 9 ya, jadi 25, akar 25. Oke, ini nanti jadi 15 per 5 ya, nanti jadi 3. 3 ini adalah jarak CD-nya, tingginya ya. Berarti kita dapat tinggi segitiga ini 3. Oke, kemudian kita mau cari alasnya ya. Tingginya udah, tinggal alasnya. Alasnya itu berarti gini, alas segitiga ini adalah AB ya, panjang AB. Oke, terus panjang AB ini kan dia adalah 2 kali panjang DB ya. Kita bisa nyari dari panjang DB-nya ini. Oke, DB ini kita bisa pakai apa? Pitagoras ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini segitiga. Ini D, ini B, ini C ya. Nah, DB ini kan dia jari-jari ya, di sini jari-jari. Oke, terus tadi CD kita udah nemu 3. Jari-jarinya kan tadi 5 ya. Oke, sehingga DB ini berapa? 4 ya. Karena 3, 4, 5. DB-nya 4. Kayak gitu. Kita udah nemu DB-nya 4, berarti alas segitiga itu 2 kali DB adalah 2 kali 4 ya, sama dengan 8. Sekarang kita cari luas segitiganya berarti. Luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC ini adalah setengah dikali alasnya itu 8, dikali tingginya itu tadi 3 ya. Berarti sama dengan 4 kali 3, sama dengan 12. Oke, berarti jawaban yang tepat itu yang C ya. 12. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Berarti zananya Kak, Iya, boleh gimana? berarti jarak D ke tepi lingkaran bukan mempengaruhi kan Kak? Jarak dari mana, maaf? Jarak dari D ke tepi lingkaran. Tepi lingkaran. Iya. Itu juga bisa pakai cara kayak gitu. Kan kalau pakai cara kayak gitu berarti nanti tinggi segitiganya itu adalah R dikurangi dari D ke tepi ya. Misalkan tepinya itu X gitu. Tapi kalau kayak gitu kelihatannya lebih ribet ya. Karena untuk mencari garis yang dari titik dari busur ini itu lebih susah daripada kalau kita cari pakai tinggal masukin aja kayak gini gitu. Ini kan tinggal masukin terus dibagi kayak gini. Ini rumusnya ya. Rumus mencari jarak titik ke garis tuh kayak gini. Jadi lebih gampang kita cari tinggi segitiga pakai rumus jarak titik ke garis gitu. Jarak titik T ke garis ini kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham nggak? Ya paham Kak. Ya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu lanjut aja ya ke nomor 3. Nah, ini tentang pertidaksamaan dari trigonometri. Nah, nilai semua X, nah X-nya ini harus dari 0 sampai pi ya. Yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, oke, pertama kita tulis dulu pertidaksamaan. 3 sin 2X dikurangi akar 3 cos 2X ini lebih kecil dari 3 ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini berarti kita harus samain si fungsi trigonometrinya. Mau ke sin atau ke cos. Misalkan aku mau samain ke cos ya. Kalau misalkan aku mau samain jadi cos, ini aku bakal punya kayak gini. Jadi A itu adalah min akar 3. A ini yang ini ya. Ini A. Terus nanti aku punya B ini sama dengan 3. Ini B. Gitu ya. Nah, terus aku nanti punya K. Ini kan dari rumusnya. K itu adalah akar dari A kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nanti berarti jadi akar dari min akar 3 dikuadratin ditambah 3 kuadrat ya. Berarti jadi akar dari 3 tambah 9. Nah, 3 tambah 9 ya, jadi akar dari 12. Ini K. Oke.
Nah, terus nanti dari situ aku bakal punya, oh ini Kak-nya kita sederhanain dulu ya, akar 12 itu kan 2 akar 3 ya. Oke, terus nanti aku punya kayak gini, tan theta ini adalah upper B ya. Nah, dari sini berarti upper B itu kan min akar 3/3. Ini tan theta. Oke, berarti maaf, upper B B per A ya, maaf, ini salah. Tan theta itu adalah B per A, maka ini kita punya 3 per akar ini ya, min akar 3. Oke, berarti kan kita punya tan theta ini adalah min akar 3 ya. Ini kita sederhanakan. Oke, nah dari sini kita cari tetanya berapa. Theta yang memenuhi itu kan adalah 120 derajat ya. Oke, berarti theta yang memenuhi adalah 120 derajat. Nah, ini tuh buat apa? Jadi kita itu mau menyamakan yang ini kan, 3 sin 2x sama min akar 3 cos 2x. Nah, aku mau nyamain ke cos, tadi udah dari A sama B-nya, kita dapat K-nya berapa sama θ-nya berapa. Nah, ini tuh buat membuat kayak gini modelnya. K dikali cos. Oke, cosnya kan tadi ini dalamnya 2x ya, berarti cos 2x gitu, dikurangi θ. Nah, terus ini aku mau bikin persamaan dulu, kan ini 3 ya, berarti aku samain dengan ini dulu 3. Kayak gitu ya. Nah, tadi K sama θ-nya udah dapet kan? K-nya adalah 2 akar 3, berarti ini cos 2x min θ-nya itu adalah 120 derajat ya. Ini sama dengan 3. Nah, kemudian ini aku sederhanain jadi bentuk cos aja. Cos 2x min 120 derajat, ini kan berarti adalah 3 per 2 akar 3 ya. Ini 3 per 2 akar 3 adalah setengah akar 3. Oke. Nah, berarti cos 2x min 120 derajat ini, setengah akar 3 ini kita cari bentuk cosnya ya, adalah cos dari berapa? 30 derajat ya. Tapi karena cos 30 karena cos ini dia periodenya itu adalah 360 derajat, berarti sebenarnya harus ditulis ini cos 30 derajat ditambah K kali 360 derajat karena dia periodenya 360. Jadi setiap nambah 360 derajat cos ini hasilnya sama setengah akar 3 gitu. Nah, kita udah punya bentuk kayak gini. Oke, kita kan mau nyari X yang memenuhi. Dari sini kita bisa cari X-nya gitu. Nah, yang pertama itu kalau K-nya itu adalah 0 misalkan ya. Kalau K-nya 0 berarti kita bisa keluarin yang di dalam kurung cosnya ya, yaitu 2x min 120 derajat ini akan sama dengan 30 derajat gitu ya. Nah, berarti 2x min 100 ini kita dapat 2x sama dengan 150 derajat ya. X itu berarti sama dengan 75 derajat. Nah, kita lihat kan X itu harus dari 0 sampai pi ya. Nah, berarti harus positif dan di bawah pi. Makanya kita cari K-nya ini dari 0 aja. Karena kalau kita dari negatif, nanti pi, X-nya bakal jadi negatif gitu. Nah, untuk K sama dengan 0 dapat X 75. Ini masih di bawah pi ya, karena pi itu kan 180 derajat ya. Berarti ini memenuhi. Terus yang kedua, kita masukin kalau K-nya ini dia sama dengan 1 ya. Kan kalau K-nya dengan 1 berarti 2x min 100 derajat. Ini sama dengan 30 derajat tambah 300 derajat. Oke, berarti 2x sama dengan 390 derajat ditambah 120 derajat. Oke, berarti ini 2x itu adalah sama dengan 510 derajat ya. Sehingga x ini dia sama dengan 255 derajat. Nah, kita lihat di sini 255 derajat, tapi x-nya kan harusnya kurang dari 180 derajat ya. Berarti yang ini dari K sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Oke. Nah, terus
kita lihat di sini. Kalau dari K sama dengan 1 kan dia udah nggak memenuhi ya. Nah, berarti coba bentar. Kita cari himpunan yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Pertidaksamaan berarti jadi bentuknya kan. Ini tadi udah kita ubah. Jadi cos. Jadi 2 akar 3 cos 2x min 120 derajat kecil dari 3 gitu. Nah, di sini lihat bahwa kan ini 75 ya yang memenuhi. 75 ini kita ubah ke bentuk radian ya. Kita ubah ke bentuk radian itu berarti kita punya berapa? 5/12 pi ya. Ini kalau nggak salah ini ya. Jadi dia 5/12 pi. Nah, oke. Di sini ini kecil dari X, oke, ini kecil dari sama dengan Pi, gitu. Kenapa? Karena di sini kan batasnya 5/12 ya, 5/12 Pi, sama tadi batas awalnya Pi, gitu. Oke, coba kita lihat yang ada ini yang nomor berapa? 5/12 sama Pi. 5/12 yang ini sama yang ini ya. Oke, berarti antara yang A sama yang D, gitu. Terus, di sini kan di sini X/4 Pi/4 atau Pi/6 ya. Nah, itu kita bisa kayak masukin aja gitu. Misalkan kita masukin Pi per berapa? Kan kita tahu kalau Pi/4 ini dia itu lebih besar dari Pi/6 ya. Oke. Berarti kalau kita masukin Pi/6 kan ini dia tandanya bukan sama dengan ya, tapi lebih kecil aja. Berarti kalau kita masukin Pi/6, dia nggak termasuk yang D ya, tapi termasuk yang A. Paham nggak sampai sini? Halo, paham sampai sini nggak? Oke. Jadi aku ambil contoh Pi/4 ya, karena dia berarti masuk yang A, tapi dia nggak masuk yang D, Pi/6 gitu. Nah, coba aku masukin Pi/6 ke yang ini, 2 akar 3 ke yang sini ya, cos 2 kali Pi/6 kurangi 120 derajat. Oke, ini kan jadi 2 akar 3 cos Pi/3 kurang 120 derajat. Oke, berarti 2 akar 3 cos Pi/3 itu kan 180 bagi 3, 60 derajat ya. 60 derajat kurang 120 derajat. Berarti 2 akar 3 dikali cos ini itu jadi cos min 60 derajat. Oke, nah cos min 60 derajat itu kan sama dengan cos 60 derajat ya. Berarti dia itu jadi berapa? Sama dengan di sini ya, 2 akar 3 cos negatif 60 itu cos 60 ya, setengah ya. Oke, berarti dikuadrat jadi akar 3. Nah, akar 3 ini kan dia masih lebih kecil dari 3 ya. Akar 3 ini lebih kecil dari 3. Jadi, untuk Pi/6 ini dia masih memenuhi. Berarti yang benar yang A ya. Kenapa? Karena kalau yang D dia lebih kecil dari Pi/6. Pi/6-nya nggak memenuhi maksudnya gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Atau masih bingung-bingung? Bingung Kak kalau salah. Bingung di mananya? Eh, Gimana? Agak rumit aja begitu. Oh iya, oke, coba aku jelasin lagi. Jadi langkahnya itu, kan kita mau bikin pertidaksamaan kayak gini. Mau yang cari memenuhi ini ya. Nah, pertama-tama kita mau, biar gampang itu, caranya samain dulu si fungsi trigonometrinya.
samainnya bisa ke sin atau ke cos. Ini aku contohin, kita samakan ke cos ya. Nah, kalau misalkan samakan ke cos, ini yang depan sin, koefisiennya kita lambangkan B, terus yang depan cos, koefisiennya kita lambangkan A. Oke, terus kita cari suatu K itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ini tadi kita udah nemu K-nya 2 akar 3. Terus kita tuliskan tan theta itu adalah B per A. Nanti kita cari tetanya. Tetanya ini adalah 120. Nah, ini buat apa? Ini buat bekal kita untuk menyamakan fungsi trigonometri. Jadi untuk menyamakan fungsi trigonometrinya, nanti rumusnya jadi gini. K dikali cos. Di sini cosnya kan udah di dalam 2x. Berarti langsung tulis 2x. K dikali cos 2x dikurangi theta. Tadi K-nya udah dapat 2 akar 3. Terus tetanya kita udah dapat 120. Oke. Jadi persamaannya bentuknya kayak gini ya. Ini kan tadi kecil dari 3, tapi karena mau dibikin persamaan dulu, makanya disama dengan 3 dulu ya. Oke, kemudian disederhanakan supaya ini cos-nya koefisiennya cuma 1 ya. Jadi 1 kali cos gitu. Nah, ini disederhanakan kita dapat cos 2x min 120 derajat itu adalah setengah akar 3 gitu ya. Nah, oke, berarti cos 2x min 120 derajat itu sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Jadi supaya ini cos gitu. Kan cos yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah 30 derajat ya. Berarti kita tulis cos 30 derajat. Terus ditambahin suatu K dikali periode dari cos. Periode cosnya 360 derajat. Berarti nanti pokoknya bentuknya jadi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita cari ya ini memenuhinya dari mana sampai mana ya. Nah, memenuhinya berarti kalau kita masukkan K sama dengan 0, ya, ini K itu dia bilangan bulat ya, bebas. Nah, tapi kita cari yang memenuhi yang mana. Kalau cek K sama 0, ya hasilnya X 75 derajat. Dia masih di daerah ini ya, berarti dia memenuhi. Nah, ini kita ubah ke bentuk radian, jadinya 5/12 ya. Terus kalau K-nya sama dengan 1, ini udah tidak memenuhi ya. Oke. Nah, berarti titik batasnya itu adalah 5/12 pi. Salah satu titik batasnya. Nah, di jawaban ini kan 5/12 pi-nya batasnya itu dari sama X ya. Jadi kayak gini. 5/12 pi ini kecil dari X. Nah, batas dari jawabannya kan kayak gini. Oke, kita lihat ya. Semuanya mirip ya kayak gini. Berarti itu bakal kita punya kayak gini ya. Karena ini nggak usah kita cek lagi, semua di jawaban bentuknya mirip yang kayak gini. Berarti batas 1 kita punya kayak gini. Nah, kan batasnya ada 2 ya. Maksudnya batas 2 itu ada daerahnya ada 2 ya. Kayak daerah 1 kayak gini. Terus untuk nyari daerah 2, kita bisa cek dari jawabannya. Nah, yang udah sama batas daerah keduanya itu kan yang jawabannya yang A sama jawaban yang D. Berarti kita cek aja jawaban A sama yang jawaban D. Oke, cara ceknya kita masukin salah satu angka X ke dalam pertidaksamaan yang ini gitu. Terus kalau benar berarti itu jawaban yang benar. Oke, berarti untuk ngecek yang A, untuk mengecek yang A, aku akan masukkan bilangan yang ada di daerah 0 sampai pi/4, yaitu adalah pi/6. Oke, saat aku masukkan pi/6, dia hasilnya benar ya, yaitu akar 3 kecil dari akar 3. Maka untuk yang A ini dia nilainya benar. Sedangkan untuk yang B, aku misalkan masukkan pi/6 juga, tapi kan pi/6 ini adalah di luar daerah ini ya. Oke, karena dia di luar ini, terus dia memenuhi, maka jawaban yang B ini yang salah juga, yang salah ya. Gitu. Karena kalau di luar tapi memenuhi berarti salah kayak gitu. Maka jawaban yang benar yang A kayak gitu maksudnya. Paham nggak sampai sini? Iya, Kak. Oke, kayak gitu ya urutannya. Jadi emang kalau trigonometri pasti agak belibet sih karena dia harus disamain, udah gitu periodenya juga harus dicari juga karena kan banyak kemungkinan periodenya bisa berapa-berapa yang perkalian dengan periodenya ini. Nggak ada Kayak gitu rumus ya. cepat kok, Kak. Oh, kalau rumus cepat, kalau yang ini sepertinya nggak ada ya karena emang harus disamain dulu sih sin sama cosnya. Paling ini kan kelihatan lambat
karena aku jabarin semuanya ya. Tapi kalau misalkan kalian kerjain sendiri, pasti bisa cepet, bisa di skip kayak kita dari sini kelihatan ini A, ini B, terus K-nya kan langsung dihitung, tan tetanya langsung dihitung kayak gitu. Terus ini misalkan langsung kita ketemu bentuk kayak gini, nggak usah dijabar-jabarin dulu kayak gitu ya. Terus yang ini kita langsung masukin aja 0, terus kelihatan kalau masukin 1 di sini, wah ini udah besar nih costnya, berarti salah kayak gitu. Jadi kalau ngerjain itu harusnya lebih cepet ya daripada yang aku ngejelasin sekarang gitu. Oke, kalau udah paham kita lanjut ya berarti. Nah, ini tentang bangun ruang. Nah, cuman di sini itu sepertinya ada salah ya di soalnya tulisannya. Jadi harusnya pokoknya yang ini tuh salah. Jadi titik P terletak pada garis BG. Nah, harusnya itu di ada kubus ya, kubus IH. Ini suatu kubus kayak gini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, dia bilang di ada sebuah titik P itu terletak pada garis BG. Titik P ini pada garis BG berarti di sini ya garis titik P. Oke. Nah, di sini bisa per 2. Nah, ini harusnya kayak gini ya, 1/2. Oke, berarti bukan yang ini ya. Nah, terus titik Q ini adalah titik potong garis HP dan bidang ABCD. HP itu di sini ya, garisnya dari sini ke sini. Sama bidang ABCD. Nah, gimana? Jadi maksudnya boleh sama perluasan ABCD. Jadi dia nanti diperluas set sampai sini. Nah, ini kan perpotongan di sini. Nah, ini titik Q adalah perpotongan garis HP dan bidang ABCD. Berarti titik Q-nya di sini ya. Oke. Nah, kalau panjang sisi kubusnya 6, maka luas segitiga APQ itu yang mana? Nah, ini ya. APQ. Kelihatan nggak? Jadi ini itu segitiga APQ, dia adalah segitiga kayak yang tertidur, agak tertidur gitu bentuknya ya. Nah, kita mau cari luas APQ. Oke. Pertama-tama jadi BP ya. Panjang BP itu jadi kan dari gini. P itu harusnya sepertiga karena 1/2 ya. 1/3 BG ya. Nah, BG ini kan dia diagonal, jadi 1/3 6 akar 2 ya. Jadi akar 2 itu BP-nya. Terus kita perhatikan segitiga QA dan segitiga QBP. QAH yang mana? QAH itu segitiga yang ini. Nah, jadi QAH dan QBP. Kayak gini ya aku gambarin. Kurang lebih harusnya jadi kayak gini. Oke, ini H, terus ini Q ya. Nah, terus karena dia bentuknya gini, A sama H sama P sama B itu dia ini ya apa sejajar ya. Karena mereka sama-sama suatu diagonal sisi. Berarti harusnya mereka sejajar. Berarti harusnya bentuknya gini. Oke, ini terus ini HAQ ini dia bentuknya kan segitiga siku-siku ya harusnya. Nih, siku-siku. Nah, yang ini juga siku-siku harusnya kayak gini. Betul. Sehingga segitiga QAH dan QBP bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, oleh kata itu berarti kita bisa pakai perbandingan AH per AQ ya itu akan sama dengan BP AH per AQ itu sama dengan BP per BQ ya. BP per BQ.
Nah, AK-nya itu diagonal sisi juga, berarti 6 akar 2. Oke, terus akinya itu kita belum tahu, tapi kita bisa tulis aki sebagai AB ditambah BQ ya. Oke, terus BP-nya ini kita tahu tadi 2 akar 2 dan BQ-nya kita belum tahu. Oke, ini kan berarti 6 akar 2 per AB itu 6 ya, karena kan sisi kubus 6 tambah BQ dengan 2 akar 2 per BQ. Oke, nah dari sini kita kali silang, tapi ini bisa kita coret ya akar 2-nya biar gampang, karena persamaan pecahan ya. Oke, bisa kita coret akar 2-nya. Kita kali silang, berarti kita punya 6 BQ, ini sama dengan 12 ditambah 2 BQ. Berarti 4 BQ sama dengan 12 ya. Berarti kita punya BQ ini sama dengan 12 bagi 4, 3. Oke, kita punya BQ 3, BP-nya segini. Kita kan mau cari segitiga, apa nih? Luas segitiga APQ ya. Luas segitiga ini. Nah, untuk nyari luas segitiga APQ, berarti kan harus tahu alas sama tingginya. Alasnya kita udah tahu ya, AB tambah BQ. Oke, coba nih kita tulis. Kita tulis alas. Alasnya ini kan AB tambah BQ. Sama dengan AB-nya itu 6, BQ-nya 3, 9. Oke, selanjutnya kita cari tingginya BP ya. BP udah ketemu juga nih. Oke, tingginya itu BP. BP ini dia adalah berapa tadi? 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Oke, berarti kita bisa nyari luas segitiga dari APQ ya. Ini tinggal setengah kali alasnya 9 kali tingginya 2 akar 2. Berarti ini 9 akar 2 ya. Oke, berarti jawaban yang tepat yang sampai sini paham nggak? Atau ada yang bingung? Atau masih bingung sama gambarnya? Kenapa bisa jadi gitu? Kalau masih bingung, aku coba gambar ulang ya. Dengan warna yang beda. Jadi misalkan gini. Nah, oke, misalkan aku gambarkan dulu kubusnya. Oke, ini kan A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ya. Terus tadi katanya di garis ini, BG ini, ada suatu titik P. Oke, berarti aku coba misalkan titik P-nya di sini. Titik P di sini. Oke, kemudian ada titik potong garis HP sama bidang ABCD. Titik potong garis HP sama bidang ABCD itu kita gambarkan gini bentuknya. Ini kan garis titik A ke P. Ini kayak gini. Terus supaya potong sama ABCD berarti diperpanjang ya sampai sini. Oke. Nah, ini berarti kan bakal pertolongan sama garis AB ya. Nah, ini di sini. Ini katanya jadi titik Q gitu. Oke. Terus kita lihat ini kan kayak gini. Oke, nah ini kan jadi tegak lurus yang ini juga tegak lurus gitu. Makanya kita bakal punya segitiga bentuknya gini. Oke, kelihatan ya. Nah, udah gitu kan yang dicari segitiga APQ. Berarti tinggal dari A ke P aja. Dari A ke P segini. Gitu. Terus P ke Q segini. Segini.
Jadi segitiga APQ itu adalah yang ini ya. Oke. Sampai sini paham nggak? Insya Allah paham. Ya. Oke, kalau gitu lanjut aja ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, bayangkan cara menempatkan 10 kelereng identik ya ke dalam 5 kotak. Dengan setiap kotak ini memuat paling sedikit 1 kelereng gitu. Nah, karena setiap kotak udah memuat paling sedikit 5 kelereng, berarti paling sedikit kita udah pakai 5 kelereng ya. Kan 5 kotak dikali 1 kelereng. Berarti 5 kelereng ini udah kepake buat jadi kayak minimalnya gitu, jadi dasarnya gitu. Maka kita cuma bisa memilih posisi 10 kurang 5 kelereng ya. Jadi kita cuma bisa milih posisi dari 5 kelereng sisanya. Gitu. Paham sampai sini enggak? Masih paham ya? Oke. Paham. Nah, kita kan mau memilih cara menempatkan kelereng ini ke 5 kotak. Jadi kita bisa kayak gini sih pakai tabel aja ya. Kotak 1 misalkan, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5. Nah, untuk jadi 5 kelereng itu kan berarti kita bisa kayak gini ya. Kotak satunya 5, sisanya 0. Salah satu kotak itu kita masukkan 5, sisanya 0. Terus atau enggak salah satunya kita masukin 4, yang satunya 1, sisanya 0. Terus kita masukin 3, ini 2, sisanya 0. Atau 3, 1, 1. Atau 2, 2, 1. Atau 2, 1, 1. 1 gitu ya. Atau semuanya 1. Oke. Nah ini kita lihat bahwa K1, K2, dan seterusnya ini adalah salah satu kotak ya. Jadi maksudnya untuk dapat suatu ini kita menempatkan 5 kelereng pada salah satu kotak gitu. Berarti banyak cara. Banyak caranya itu kan berarti apa? Ada 5 cara ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 5 cara. Kenapa? Karena kan kita bisa masukin 5 kelereng ke kotak 1 atau enggak bisa ke kotak 2 atau enggak ke kotak 3 atau enggak gitu. Jadi ini caranya ada 5. Nah, untuk yang sama yang ini caranya itu jadi bentar. Oke. Caranya itu jadi kita kan memilih 2 kotak ya ini. Milih 2 kotak untuk dimasukin 4 sama 1. Memilih 2 kotak dari 5 kotak. Berarti kayak 52 gitu. Ini jadi 20. Yang ini juga sama, milih 2 kotak dari 5 kotak jadi 20. Yang ini milih 3 kotak dari 5 kotak ya. Kayak 53. Itu jadi 30. Ini juga pilih 3 kotak dari 5 kotak jadi 30. Yang ini pilih 4 kotak dari 5 kotak. Ini jadi 20. Kalau yang ini milih 5 kotak dari 5 kotak. Cuma ada satu cara ya. Oke. Nah, tinggal ini kita jumlahin. Jadi 5 tambah 2 kali 20 tambah 3 kali 30. Maaf, salah ya. 5 maksudnya ditambah 3 kali 20 ditambah 2 kali 30 ya. Terus tambah 1. Tambah ini hasilnya jadi 126. Jadi yang C ya. Oke, sampai sini paham atau masih bingung? Gimana? Oke. Oke, paham? Insya Allah. Oke. Kalau gitu lanjut ya. Nah, ini. Oke, kita lihat di nomor 6. Rotasi 45 derajat terhadap titik asal. Lalu dilanjutkan pencerminan Y sama dengan min X ya. Nah, itu dilakukan ke titik 3,4. Nanti hasilnya itu jadi apa? Oke, pertama-tama kita kan ini transformasi maksudnya ya. Oke, kalau misalkan rotasi itu rotasi titik asal ya. Rotasi dari titik asal ini kita punya apa?
punya matriksnya. Matriksnya itu jadi ini cos alfa, ini sin alfa, terus min sin alfa, terus ini cos alfa. Ini matriks rotasi titik asal ya. Nah, untuk alfa sama dengan 45 derajat, karena ini kan rotasinya sebesar 45 derajat ya. Berarti matriks ini bakal berubah jadi bentar. Oh iya, jadi setengah akar 2, yang ini kan cos 45 ya, setengah akar 2, sini min setengah akar 2, ini jadi setengah akar 2 juga, yang ini setengah akar 2 juga. Oke, ini matriks rotasinya. Kemudian untuk pencerminan Y sama dengan min X, matriksnya ini itu adalah ini 0, min 1, min 1, 0. Ini jadi kalian harus ngehafalin ya, ngehafalin matriks transformasi. Jadi kan ada matriks yang untuk rotasi, ada matriks yang untuk pencerminan gitu ya. Nah, itu nanti harus dihafalin lagi gitu. Kemudian dengan menggunakan dua matriks ini, kita nyari pemetaan titik 3,4. Oke, caranya berarti kayak gini. Pemetaannya misalkan dikasih ini ya, tanda petik karena baru berarti. Nah, kan pertama-tama dirotasiin dulu, baru terakhir dicerminin. Berarti yang sebelah kiri itu yang terakhir dilakukan. Yang dicerminkannya, terus dikali yang ini, dikali yang rotasinya. Rotasinya kan setengah akar 2, min setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 2. Gitu. Nah, ini kita kalikan dengan apa? Dengan 3,4. Ini 3, ini 4. Gitu. Nah, berarti ini yang dikerjakan yang mana? Yang kanan dulu ya, karena dia kan ini bebas yang dikerjakan karena kan matriks sifatnya komutatif. Oke. Nah, berarti dari sini misalkan kita kerjakan yang sebelah sini dulu ya, sebelah kiri. Yang ini berarti perkalian matriks ini sampai sini. Oke, kalau ini kita kerjakan dulu, berarti nanti kita punyanya ini jadi min setengah akar 2, min setengah akar 2, min setengah akar 2, setengah akar 2 ya. Ya, tinggal kita akan 4/2 akar 2, min 3/2 akar 2, tambah 4/2 akar 2. Ya, ini matriks ya, maaf, susah. Oke, kayak gini ya. Nah, terus ini kan berarti di ini ya, dioperasiin. Ini kurangi ini, yang ini ditambah ini gitu ya. Nah, ini kan jadinya min 7/2 akar 2, sedangkan yang ini jadinya akar 2/2. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Sampai sini paham nggak maksudnya? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ini intinya cuma perkalian sama matriks aja ya. Jadi kita emang harus tahu dulu aja matriksnya itu untuk transformasi ini apa. Ya, jadi harus dihafalin ya. Jadi ini kita pakai matriks rotasi dengan alfanya 45 derajat dan matriks pencerminan Y sama dengan min X. Nah, kalau udah tahu matriksnya gampang aja, tinggal kita lakukan perkalian matriks biasa ya. Ingat, kalau yang pertama kali dilakukan berarti dia yang paling dekat sama angka yang 34 ini gitu. Berarti yang pertama dilakukan rotasi, yang paling dekat rotasi. Udah gitu, yang terakhir dilakukan di sebelah sini, yang pencerminan gitu. Berarti tinggal dikali aja. Oke, paham ya? Ini cuma perkalian biasa kok. Oke, lanjut ke nomor 7 ya. Tentang fungsi. Nah, di sini kita lihat ada sebuah fungsi. Fungsinya ini dia kayak gini ya, X tambah 2 dalamnya. Ini adalah 3 kali log X kubik tambah X kuadrat tambah 7 ditambah 15. Dengan X-nya itu dia lebih dari 0 ya. Oke.
kita pengen nyari nilai F4 ya. Pengen nyari nilai F4. Nah, kalau kita mau nyari nilai F4 ini berarti kan dia sama dengan F dari X kuadrat tambah X tambah 2 ya. Cuman X kuadrat tambah X tambah 2-nya ini akan kita hasilkan 4 gitu. Maksudnya jadi gini, X kuadrat tambah X tambah 2 ini sama dengan 4 gitu. Karena kan mau nyari F4. Oke, nah oleh karena itu ini akan kita cari apa ya, akar-akarnya. Oke, nah pertama-tama kan gini, X kuadrat tambah X, 4-nya pindah, jadi min 4 ya, min 4 tambah 2, min 2, sama dengan 0. Terus kita faktorin, min 2 itu kan 1 kali 2, terus jadi positif 1, berarti yang negatif yang min 1 ya. Berarti kita punya X min 1 dan X tambah 2, itu sama dengan 0. Nah, tapi ada syarat, X-nya lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan 0. Berarti kita cuma bisa ambil yang X-nya sama dengan 1 aja gitu. Untuk yang X sama dengan min 2, ini dia tidak memenuhi ya. Berarti kita ambil yang ini aja, X sama dengan 1. Oke, saat kita punya X sama dengan 1, maka kan ini untuk F4 ya. Maka ini kita masukin aja X sama dengan 1-nya ke sini. Berarti jadi 3 log 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 tambah 7 ditambah 15. Berarti kan jadi 3 log 1 tambah 1 tambah 7 tambah 15-nya di luar ya maksudnya, tambah 15 gitu. Ini jadi 3 log 9 ditambah 15. 3 log 9 itu berapa? 2 ya. 2 ditambah 15. Berarti 17. Tuh. Jadi jawabannya tepat yang E ya. Sampai sini paham nggak? Gimana? Kurang lebih sampai sini masih paham? Nah, insya Allah. Kita lanjut ya ke nomor 8. Ini ada limit hingga dari akar ya. Ini harusnya limit X menuju hingga. Oke. Kita sebenarnya bisa pakai rumus kayak gini ya. Jadi ada rumus kalau misalkan aku punya X menuju hingga dari ini aku tambah BX tambah C akar ya, dari bentuk akar kayak gini dikurangi P X kuadrat tambah X tambah R. Oke, aku punya tangga bentuk akar kayak gini, nilainya itu bisa ada 3 kasus. Dia nilainya bisa jadi hingga itu kalau A-nya lebih dari P ya. Terus bisa jadi B min Q per 2 akar A ini kalau A-nya sama dengan P. Dan bisa jadi min hingga kalau A-nya kecil dari P. Nah, kita akan memanfaatkan rumus ini. Nah, kita lihat di rumus kan bentuknya itu harus di tengahnya kurang ya. Sedangkan ini ada yang positif terus ini kurang ya. Oke, jadi kita akan memanfaatkan yang akar 4X ini akan kita buat jadi 2 buah akar yang negatif. Sehingga nanti kita bisa pasangkan akar negatif itu ke yang ini sama yang ini. Maka akan ada 2 buah persamaan yang seperti rumus ini. Nah, jadi langsung aja contohnya gini ya. Jadi aku akan keluarkan dulu jabarkan 4X kuadrat tambah 8X min 1. Ini akan aku jabarkan, jadi kan kita bisa bentuk 4-nya dikeluarkan ya. X kuadrat tambah 2X min 1/4 gitu. Oke, 4-nya kita keluarkan dari akar jadi gini. Gini ya. Oke. Nah, kita lihat ini kan koefisiennya 2 ya. Jadi kan soalnya kan berubah dari X menjadi hingga dari akar X tambah akar X kuadrat X dikurangi 2 di akar X kuadrat tambah 2X min 1/4. Jadi limit X per 2 ya.
Oke, nanti akan kita tambah dengan yang ini. Ini kita masukin ke rumus juga. Kita lihat A sama P-nya sama 1 ya. Nah, berarti pakai cara yang B min Q per 2 akar A. B-nya itu adalah min 1, terus Q-nya itu adalah min 1 dikurangi 2 ya. Oke, dibagi 2 kali akar 1 juga. Ini jadinya min 3 per 2. Ini kita jumlahkan. Jadi min 1 per 2 kita tambahkan min 3 per 2. Maka kita punya min 4 per 2. Jadi nilainya adalah min 2 ya. Jadi yang A kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Gimana? Kalau masih ada yang bingung boleh ditanya juga. Gimana? Tinggal masukin ke rumus ya. Caranya Gimana? panjang-panjang semua ya, Kak? Sebenarnya ini panjang karena aku jabarin sih ya. Kalau misalkan kita masing-masing ngerjain sendiri bakal lebih cepat. Jadi kan kalau udah hafal nih rumusnya kayak gini, emang nggak usah ditulis lagi kan. Nanti kita tinggal hafalin kayak gini. Kalau A sama dengan P. Terus di sini kelihatan 4 ini kan bisa dikeluarin jadi 2. Nah, udah gitu nanti tinggal dipisah terus masukin deh rumusnya. Kayak gitu sebenarnya. Bakal lebih cepat sebenarnya kalau ngerjain sendiri mah. Tapi emang caranya ini tuh udah cara cepet karena udah pakai rumus yang ini. Kayak gitu. Jadi emang standarnya segini cara ngerjainnya. Gitu ya. Tapi kalau ngerjain sendiri mah harusnya lebih cepat ya karena kan nggak dijabarin semua, cuma ngerjain yang perlu-perlunya aja. Oke. Kalau gitu lanjut ya berarti. Oke. Kita ke nomor 9. Nah, di sini luas daerah. Kalau luas daerah berarti kurang lebih pasti pakai integral ya. Luas daerah yang dibatasi sama sin X dan cos X gitu. Dan juga X sama dengan 0 sama X sama dengan pi per 2. Nah, ini kan ada dua kurva ya, sin X sama cos X. Caranya itu sama kita ini. Kita cari titik potongnya dulu. Karena kenapa? Jadi kan sebenarnya gambarnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, untuk yang cos X kan kurang lebih gambarnya ya kayak gini. Bentar, template-nya kurang enak. Jadi gambarnya kan kurang lebih gini ya. Untuk yang cos. Kalau untuk yang sin itu kurang lebih gambarnya gini ya. Oke. Ya gini lah ya. Oke, nah berarti kan ada titik potongnya ya sebenarnya dari sin sama X sama cos ini. Dan juga kalau di suatu daerah bisa jadi yang di atas ini yang cos atau yang di atas ini yang sin ya. Tergantung sama tempatnya gitu. Kan kalau kurva integral kurva itu misalkan aku punya gini terus gini. Oke, misalkan ini kurva A, ini B ya. Nah, untuk luas yang ini dari sini sampai sini kan kita hitungnya integral kurva yang A dikurangi kurva yang B gitu ya. Berarti emang kita perlu cari tahu mana yang di atas sama mana yang di bawah kayak gitu. Berarti pertama-tama memang harus cari titik potongnya. Nah, titik potongnya gampang jadi tinggal sin X sama dengan cos X. Nah, berarti kan sin X sama dengan cos X ini kan adalah sin dari 90 min X ya. Oke, nah berarti X ini sama dengan 90 dikurangi X terus ditambah K kali 360 dari periodenya. Itu. Terus kita punya misalkan 2X ya. Oh ini X-nya kita pindahin ke kiri ya. Jadi 2X sama dengan 90 tambah K kali 360. Udah gitu kita bagi 2. Jadi X sama dengan 45 tambah K kali 180. Oke, saat kita masukin K sama dengan 0. Ini X-nya ini adalah 45 derajat atau pi per 4. Oke, berarti sebenarnya X sama dengan pi per 4 ini adalah salah satu titik potongnya. Nah,
kita kan mau nyarinya dari 0 sampai pi per 2. Berarti di tengah itu adalah pi per 4 ya. Ini jadi titik potongnya, kayak gitu. Jadi, coba aku hapus lagi. Setan. Oke. Jadi kan gambarnya itu sebenarnya kayak gini ya. Oke. Kita gambarin yang sin sama cosnya. Kita gambarin sinnya dulu. Kan kayak gini kurang lebih. Ini sin ya. Terus yang cosnya. Cos itu kurang lebih gambarnya gini ya. Ya kurang lebih kan gini gambarnya. Nah, kita lihat. Ini kan dari 0 sampai pi per 2. Pi per 2 itu harusnya ya titik yang di sebelah sini lah ya kurang lebih. Di sini itu pi per 2. Nah, pi per 4 ini adalah titik potong. Berarti pi per 4 ini di sini ya. Pi per 4. Ya, itu adalah titik potong dari kurva sin X sama cos X. Kan tadi ini cos X, yang ini sin ya, yang merah sin X. Oke, nah kita lihat dari 0 sampai pi per 2 ini, nah dari sini sampai sini yang di atas ini adalah cos X ya. Tapi dari sini sampai sini, ini gambarnya kurang bagus sih sebenarnya, maaf ya. Ini yang di atas itu adalah sin X. Tuh. Nah, oleh karena itu berarti kita tuh bisa nulis integralnya dalam kayak gini. Jadi yang pertama, batasnya itu dari 0 sampai pi per 4. Oke. Ini adalah 0 pi per 4. Itu yang pertama kan cos X-nya. Berarti tinggal cos X, yang di atas itu kan cos X ya, dikurangi sin X. Terus nanti kita tambahin dari pi per 4 sampai pi per 2, ini adalah sin X dikurangi cos X. Nah, ini dx ya, maaf. dx. Itu. Oke, jadi sebenarnya kita udah tahu cara ngitungnya. Terus nanti ini bisa tinggal dihitung aja. Atau enggak, kita bisa pakai cara kayak gini. Kalau cos sama sin itu, dia itu simetris. Ya. Jadi kalau maksudnya kalau aku ambil ini titik potong yang pi per 4, nah harusnya yang luas ini itu sama dengan luas yang ini. Tapi maaf, ini gambarnya kurang bagus ya. Jadi kalau gambar yang sebenarnya, nanti luas yang ini akan sama dengan luas yang ini. Karena mereka simetris. Berarti kita bisa cari luas ini, kan ini ditambahin. Dikali 2 aja. Dikali 2 dari salah satunya. Misalkan yang ini cos X min sin X dx. Oke, terus kita tinggal integralin aja. Jadi 2 kali cos diintegralin jadi apa? Min sin ya. Jadi sin ya. Sin X terus min sin di ini jadi cos. Oke. Dari kali sin pi per 4 tambah cos pi per 4 kurang sin 0 dikurang cos 0 gitu ya. Nah, ini berarti jadi 2 kali setengah akar 2 tambah setengah akar 2 ya. Jadi akar 2 kurangi sin 0 dikurangi cos 0 itu berapa? 1 ya. Oke, berarti kan ke atas saja. Kita jadi 2 dikali akar 2 min 1. Oke, jadi 2 akar 2 dikurangi 2. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, sampai sini paham enggak? Oke, kalau di soal TO2 ini kelihatannya banyak pakai trigonometri ya. Jadi emang kalau trigonometri pasti lebih ribet dari biasanya. Tuh, emang susah sih kalau udah ada trigonometri. Jadi pasti lebih panjang caranya gitu ya. Ada yang ditanyain dulu nggak? Atau mau lanjut lagi? Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ini simetris ya,
ini kita tetap bisa jawabannya dari ngitung aja. Ya ini gitu. Hitung manual suatu fungsi itu akan kalau turunan dari x-nya lebih dari 0 gitu ya. Ini naik. Turun tuh, turunnya kecil 0. Turun. Kayak gitu. Nah, terus berarti kita harus turunin dulu ya. Kita tuliskan bisa kayak gini kan. Fx sama dengan 2 tambah x per akar 2 min sin x. Pangkat. Nah, ini bisa pakai aturan rantai untuk mencari turunannya. Aturan rantainya kan kita turunin dulu pangkat yang di luar ya. Ini jadi kan setengah. Terus kita kalikan di dalamnya jadi gini. Masih sama. Terus pangkat yang atas ini kita kurangi 1. Jadi min setengah ya. Oke. Kemudian terus min sin x, dari min sin x itu apa? Min cos x ya. Min cos x. Oke. Berarti kan ini cara nulisnya kurang lebih jadi gini. Yang atasnya 1 per akar 2 min cos x. Ini kan pangkat negatif ya. Berarti di bawah tanda ini pembagian. Ini jadi setengahnya 2-nya di bawah. Terus ini jadi kan pangkat akar setengah ya. Setengah itu kan akar 2 tambah x per akar 2 min sin. Nah, ini kan tadi adalah turunannya. Nah, untuk naik itu berarti intervalnya harus lebih dari 0. Berarti kita pengen cari ini yang lebih dari 0. Gitu. Pertama-tama berarti kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya itu yang bagian atas dan bagian bawah. Untuk bagian atas, pembuat nolnya itu kan ini ya, min cos x sama dengan 0. Ini pembuat nolnya, berarti cos x sama dengan 1 per akar 2. Berarti kan x yang memenuhi itu adalah pi per 4 ya. Pi per 4 atau min pi per intervalnya dari min pi sampai pi. Untuk cos x yang hasilnya adalah 1 per 2 akar 2, kita punya x-nya ini pi per 4 atau min pi 4 ya. Oke, jadi sudah cukup pakai pembuat nol yang ada di atas saja ya. Oke. Kenapa? Karena kan untuk positif negatif di bawah ini ada 2. Dikali nilai akar. Nilai akar nomor untuk jadi yang pasti pengen
kita bisa pakai rumus A dot B yang ini. Kita menyediakan A dot B. A dot B itu bisa cari panjang A dikali panjang ini setelah A sampingnya 60 derajat. Berarti ini cos 60 derajat. Oke, nah berarti ini panjang A-nya berguna untuk masukin ke A dot B ya. Di sini berarti kita punya ini tambah 4x tambah 1 akar ya, dikalikan panjang B. Panjang B-nya ini dia kita belum tahu ya. Jadi tulis aja gini, dikali cos 60 itu setengah. Oke, berarti kita punya dulu kayak gini, A dot B. Oke. Hilang jadinya. Bentar ya. Nomor sebelas. Kita kan ini ke B ini tadi A dot B per B panjang B A5 panjang B ya. Nah, panjang B ini bisa kita coret aja. Coret sama setengahnya juga coret. Berarti sisanya jadi 8x kuadrat tambah 4x tambah 1 diakalin sama dengan 5. Nah, akarnya dibuat jadi kayak ini. Dengan 5. Ini pakai faktorisasi biasa sama dengan 0. Itu berarti nanti x yang memenuhi itu adalah setengah atau x ini sama dengan 1. Oke, kayak gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, jadi aku ulang lagi. Pertama-tama kita masukin dulu rumus panjang proyeksi. Itu A dot B per panjang B. Oke. Kemudian A dot B ini kan kita belum tahu berapa nilainya. Nah, kita pakai rumus A dot B. A dot B itu panjang A dikali panjang B dikali cos sudut antara A dan B. Oke. Untuk panjang A kita cari juga. Itu tinggal akar terus jumlah dari semua kuadrat komponen-komponennya ya. X kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Oke, ini adalah panjang A. Oke, sehingga kita dari rumus A dot B bakal punya nilai A dot B seperti segini. Kemudian dari rumus panjang proyeksi yang kita udah manipulasi untuk menghasilkan rumus A dot B ya, seperti ini. Nah, dari yang ini 1 misalkan sama persamaan 2 kita buat jadi bentuk sama dengannya ya. Nah, kita bisa coret panjang B-nya sama setengahnya, sisanya tinggal kayak gini. Ini kita keluarin akarnya jadi kayak gini. Nah, di sini bisa pakai cara faktorisasi biasa ya. Nanti hasilnya itu akan dapat seperti ini. Sehingga yang memenuhi itu X-nya setengah atau min 1. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena sepertinya waktunya udah habis ya sampai 9:30. Gimana? Halo? Oke. Kalau kayak gitu, karena waktunya udah habis, mungkin sekian dulu. Maaf, baru sampai nomor 11 ya. Mungkin untuk nomor selanjutnya bisa aku kirim PDF intinya aja ya, pembahasannya. Jadi bisa dipelajari masing-masing. Gitu. Kalau gitu aku kembalikan lagi aja ke Kak Sofi ya. Oke, iya terima kasih Kak Faik. Untuk pembelajaran selanjutnya seperti biasa nanti Kak Faik sebenarnya masih ada 15 menit lagi kayaknya ya sampai 9:45.
Gitu. Iya, Oh, jadi jadwalnya sampai 9.45. Oh iya, iya, oke deh. iya. Kalau gitu kita lanjutin beberapa soal lagi ya. Oh, aku kira jadi dari jam 8 sampai 9.30 soalnya. Ah, Sorry. Oke, yang lain buat apa ada yang masih belum dipahami boleh langsung ditanyain dulu gitu. Ya malah keluar. Iya, Oke. oke. Kita lanjut nomor 12 ya kalau gitu. Masih ada Oke. 15 menitan ya. Iya, iya. Oke, nah di nomor 12 ini eh, kita nyari persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgung yang menyinggung kurva ini di titik 1,0. Oke. Untuk persamaan garis singgung itu sebenarnya gampang, dia tinggal turunan aja dari persamaannya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan 2X kubik ditambah 3X kuadrat ditambah X, ini persamaan garis singgungnya tinggal diturunin. Jadi, oh maaf, ini maksudnya turunannya itu akan jadi 6X kuadrat tambah 6X tambah 1. Gitu ya. Nah, turunannya itu dia sebenarnya akan jadi gradien ya. Gradien. Oke. Dan juga kan persamaan garis singgung. Nah gini ya, misalkan aku punya kurva, suatu kurva ini bentuknya bisa bebas, misalnya kayak gini. Terus misalkan titik 1,0 itu, dia, misalkan titik yang aku cari di sini ya. Nah ini garis singgungnya kan berarti gini. Gitu. Oke, garis singgungnya gini. Nah ini berarti persamaan garis yang mau kita cari. Nah pertama-tama kita turunin dulu. Ini maksudnya bukan langsung dapat persamaan garis singgungnya, tapi kita nyari gradien untuk garis singgung persamaan garisnya ini. Jadi gradien itu dicari dari turunan yang ini, gitu ya. Nah, ini turunannya gradien kayak gini. Titiknya kan 1,0. Berarti kita masukin aja X-nya 1 ya. Y aksen sama dengan 6 dikali 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 ditambah 1. Sama dengan 12 tambah 1, 13 ya. Nah, ini itu gradiennya. Oke, berarti kan intinya kita mau nyari persamaan garis di 10 dengan gradien 13. Ini bisa pakai rumus biasa aja. Jadi Y min, ini misalkan A, B ya. Y min B ini akan sama dengan M dikali X min A. Berarti Y kurangi 0 sama dengan 13 dikali X kurang 1. Y sama dengan 13X min 13. Berarti jawaban yang tepat yang B ya. Oke, berarti di soal ini kita cari dulu gradiennya, itu dengan menurunkan kurva Y-nya, terus kita masukin titiknya supaya dapat nilai gradiennya 13. Udah gitu, berarti kita tinggal cari persamaan garis di titik 1,0 itu dengan gradiennya 13. Ini pakai rumus yang ini, Y min B sama dengan M dikali X min A. Kita masukin A sama B-nya 1,0, dapat deh persamaannya kayak gini. Oke, sampai sini mau ditanyain? Atau udah cukup jelas? Oke, berarti masih cukup jelas ya. Kita lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, lagi-lagi ini soalnya trigonometri ya kebanyakan. Oke, integral dari trigonometri. Pertama-tama kita lihat nih bagian yang di dalam akar ini, dia kan ditambahin terus sampai tak hingga ya dengan polanya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya pola ini adalah pola deret geometri ya. Deret geometri dengan A-nya itu, A itu kan U1 ya. U1-nya itu adalah 1. Terus dengan R-nya ini adalah min dari tan kuadrat 2X. Oke, R-nya caranya nemunya dari mana? Tinggal U2 dibagi U1 aja ya. Kayak gitu. Nah, udah gitu, berarti ini kan sepanjang ini itu adalah deretnya ya, adalah jumlahnya dari geometri ini. Nah, rumus SN, berarti kan ini SN ya. Rumus SN untuk
Sn tahingga. Jadi untuk n tahingga ya, limit n menuju tahingga dari Sn itu rumusnya adalah kalau nggak salah ya 1 per A terus dikurangi R. Gini ya. Oke, sehingga sepanjang ini itu kita bisa kerjakan aja dengan kayak gini. 1 per A-nya itu adalah 1, R-nya itu min tan kuadrat ya. Berarti min, jadi positif. Positif tan kuadrat 2x. Gitu. Oke, sehingga bentuk ini akan berubah. Jadi dari 0 sampai pi per 4, ini akar dari 1 per 1 ditambah tan kuadrat 2x ya, dx. Nah, ini akan berubah jadi seperti ini. Oke, terus kita bisa ubah 1 per 1 tambah tan kuadrat 2x ini jadi bentuk ini. Cos kuadrat 2x. Oke, jadi ini identitas trigonometri aja ya. Jadi 1 per 1 tambah tan kuadrat 2x ini adalah cos kuadrat 2x. Ini identitas trigonometri. Oke, ini dx. Nah, terus kan ini diakarin dari bentuk kuadrat. Berarti bisa dicopot ya akarnya. Jadi cos, jadi karena akarnya dicopot, kita jadi tandanya mutlak ya. Cos 2x mutlak dx. Oke, tinggal ini kita selesaikan pakai cara integral biasa ya. Kalau cos itu diintegralin kan jadi sin ya. Berarti kan jadi sin 2x. Nah, terus dalamnya ada 2x. Kita keluarin jadi per 2 ya. Kayak gitu. Karena pakai permisalan. Kayak gini, kalau misalnya bingung ya. Nah, ini cos 2x dx. Oke, aku misalkan aku misalkan 2x ini adalah U ya. Berarti berarti turunan dari 2x ini kan jadinya 2 ya. Itu ini jadi du. Kayak gitu. Oke. Nah, du-nya jadi 2. Berarti kan ini jadi integral cos U dx-nya kita ubah jadi U ya. Oh, maaf, ini harusnya kan 2x sama dengan U. Berarti dx-nya ini akan jadi setengah ya. Setengah du. Kayak gitu. Berarti kan cos U itu kita integralin jadi berapa? Dan ini jadi setengah dikali integral cos U du. Berarti ini setengah dikali sin U. Nah, U-nya tadi kan 2x. Berarti ini jadi setengah dikali sin 2x gitu. Makanya keluar hasilnya seperti ini. Oke, karena dari 0 sampai pi per 4, kita masukin batasnya. 0 sampai pi per 4. Oke, berarti ini dapatnya sin dikali 2 kali pi per 4, 2, dikurangi sin 2 kali 0, 0 ya. Sin 0 per 2. Sin 0 itu 0, berarti bagian ini jadi 0. Tinggal bagian yang kirinya aja. Sin 2 kali pi per 4 itu adalah pi per 2 ya. Sin 90. Sin 90 itu 1. Berarti tinggal jadi 1 per 2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 1 per 2 ya. Oke. Jadi yang C. Sampai sini paham nggak? Oke. Jadi intinya yang panjang ini bisa kita ubah bentuknya pakai deret geometri. Karena dia deret geometri dengan A-nya 1 dan R-nya min tan kuadrat 2x. Nah, ini kan penjumlahan semua. Berarti pakai Sn ya, yang N-nya tahingga. Nah, rumusnya itu seperti ini. 1 per A min R. Oke. Nah, berarti kita masukin aja A sama R-nya, dapat kayak gini. Terus pakai identitas trigonometri, ini sama dengan cos kuadrat 2x. Terus kita masukin ke persamaan semula, dapatnya seperti ini. Terus ini cosnya kita ubah. Terus dibuka akarnya jadi seperti ini. Tinggal diintegralin biasa aja. Jadi dapat kayak gini. Udah gitu kita masukin pi per 4 sama 0-nya dapat jadi hasilnya setengah ya.
Oke, sampai sini ada yang masih mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau gitu coba tinggal dikit lagi waktunya. Kita lanjut aja. Ini juga trigonometri ya. Oke, kayaknya ini nomor terakhir ya. Atau nomor 14. Oke, kalau kita punya ini, sama kita punya persamaan ini setengah ya, supaya gampang aku tulis di sini. Maka nilai dari ini berapa? Oke, pertama-tama aku punya sin X min sin Y itu sama dengan min 1/3. Nah, terus aku kuadratkan kedua ruas ya. Di sini aku kuadratkan. Aku bakal punya sin kuadrat X ditambah sin kuadrat Y dikurangi 2 sin X dikali sin Y ya. Ini hasilnya 1/9. Ini aku simpan dulu jadi persamaan 1. Oke, kemudian aku punya cos X dikurangi cos Y sama dengan setengah. Ini aku kuadratkan juga. Kuadratkan berarti kan jadi cos kuadrat X ditambah cos kuadrat Y dikurangi 2 cos X dikali cos Y. Ini sama dengan 1/4. Ini aku simpan juga jadi persamaan 2 misalnya. Oke, terus kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. Kalau kita jumlahkan, kan nanti jadi gini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, terus ditambah sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y, terus min 2 sin X sin Y, min 2 cos X cos Y ya. Ini sama dengan 1/9 ditambah 1/4. Itu hasilnya 13/36. Nah, ini kan masing-masing hasilnya 1 ya, sin X kuadrat sama cos X kuadrat ini. Ini hasilnya 1, berarti kan 1 ditambah 1. Oke. Terus ini, nih perhatikan. Ini ada sin X sin Y min cos X cos Y ya. Ini berarti jadinya min 2 terus jadi cos X min Y. Kenapa? Karena kan ini jadi min 2 dari sin X sin Y min cos X cos Y. Ini itu rumus dari cos X min Y ya. Oke, berarti kan ini jadi 1 tambah 1 kurang 2 cos X min Y sama dengan 13/36. Gitu. Berarti 2 cos X min Y itu adalah 1 tambah 1, 2 ya. 2 dikurangi 13/36. Ini sama dengan 59/36. Ini baru 2 cos X min Y ya. Berarti aku tulis ke atas saja. Cos X min Y-nya itu adalah 59/36. Kita kalikan dengan setengah ya. Hasilnya adalah 59/72. Berarti jawaban yang tepat itu yang A. Oke, gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Nah, sekarang waktunya udah 9:45 ya, udah beneran habis. Iya, Kak Faik. Di sini kelasnya lumayan diem ya, Kak. Yang kelas lain gimana tuh? Apa sama diem-diem juga? Oh, kadang ada yang nanya sih, tapi kalau diem terus paham sih nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan Kalau- teman-temannya paham ya. Iya, Diem-diem paham. amin amin. Oke, Kak Faik, udah habis waktunya juga. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Mungkin besok-besok ada kali ya jadwal sama Kak Faik lagi. Nanti mudah-mudahan anak-anak bakalan lebih aktif buat nanya. Iya, Nanyanya yang nggak dipahami gitu. Kalau paham, alhamdulillah berarti. Gitu. Iya, Oke, betul, terima betul. kasih Kak Faik. Ya, terima kasih juga ya atas kesempatannya. Terus maaf juga kalau misalnya tadi ada salah-salah gitu ya. Oke, sampai ketemu di ini ya, kalau misalnya ada pertemuan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faik.